Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini IVI membahas tema terkait dengan kualitas angkutan umum dengan narasumber kami Bu Ellen Tanggulung. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari MTI. Baik, selamat sore Bu Ellen. Selamat sore. Ya, terima kasih Anda bisa bergabung bersama IVI. Tadi di awal saya sempat berbincang dengan Bapak Udar Kristono begitu dari Kadisub DKI Jakarta terkait dengan kualitas dari angkutan umum sendiri begitu. Beliau juga menganggap bahwa masih sangat buruk kaitannya dengan tingkat kelayakan begitu ya dari angkutan umum. Kalau dari mata MTI sendiri seberapa besar sih sebenarnya? Ya, tadi di sub hanya untuk Jakarta ya. Iya. Mungkin ini contoh yang paling real yang bisa memberi contoh yang dari sisi besarnya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau melihat soal kelayakan, kehandalan angkutan umum, yang harus dilakukan itu adalah membuat standarnya, standar pelayanan minimal untuk angkutan umum itu seperti apa sih? Dan itu belum dikeluarkan, belum ada. Bahkan standar pelayanan minimal untuk Transjakarta pun belum ada. Jadi harusnya seperti apa Transjakarta minimal pelayanannya. Jadi itu yang harus Transjakarta kan DKI, itu yang harus diterbitkan oleh DKI untuk Transjakarta yang memang saat ini boleh dibilang dapat paling baik lah ya secara angkutan umum massal. Kemudian secara nasional harus ada Permenhub juga untuk itu, untuk standar pelayanan minimum semua jenis kelas angkutan umum. Jadi dari yang angkutan besar sampai angkutan yang kecil-kecil kalau kita melihat ini sebagai transportasi darat. Dan sebenarnya dengan SPM itu banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau yang disampaikan tadi kan terkait dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 mengenai bagaimana angkutan kecil-kecil itu yang sekarang boleh dikatakan sebagai angkutan pribadi, bukan angkutan umum, tapi pemiliknya adalah pribadi-pribadi itu secara undang-undang mengatakan bahwa itu harus menjadi badan usaha, badan yang berbadan hukum, ya, badan usaha. Nah itu yang harus keluar Permenhubnya juga. Nah kalau itu ada maka lebih mudah mengatur angkutan umum ini mau diberikan subsidi atau mau dirubah trayeknya atau mau dijadikan konsorsium dengan angkutan-angkutan lebih besar atau angkutan trayek-trayek baru, itu lebih mudah daripada kondisi sekarang yang lebih ke kepemilikan pribadi seperti itu. Jadi memang harus ada SPN dulu yang keluar dari pemerintah untuk memperbaiki angkutan umum yang di banyak tempat justru keterisian penumpangnya sudah makin menurun gitu. Oke, kalau dilihat dari kualitas angkutan umum sendiri, misalkan saja begitu ya, kita lihat angkutan-angkutan yang saat ini berada di jalan-jalan Jakarta itu memang bisa dikatakan tidak layak. Mengapa tadi saya sempat tanyakan bahwa bagaimana dengan angkutan-angkutan lama? Apa yang akan dilakukan terhadap angkutan lama? Oke, kita berikan angkutan baru, tetapi angkutan lama apa begitu? Akan dialihkan kemana begitu? Ya yang tadi diceritakan adalah angkutan ini terlihat tidak ada kejelasan begitu. Ya, APTB yang ke lintas provinsi itu ya sebagai feedernya busway. Nah itu memang kenapa yang pada waktu pertama diluncurkan kemudian diprotes orang, yaitu karena tidak ada sinkronisasi dengan angkutan umum yang lama. Nah sekarang itu hubungan itu sudah diperbaiki karena sebenarnya secara pemerintah daerah di situ menerima sebenarnya angkutan APTB itu. Jadi memang disitulah sering terjadi kelemahannya. Tidak jelas apa yang akan dilakukan terhadap angkutan-angkutan umum yang lama. Nah dengan alasan undang-undang, tapi belum ada cuklaknya ya dalam bentuk Permenhub itu mereka harus menjadi angkutan yang punya badan usaha, badan hukum. Nah kalau punya badan usaha lebih mudah diatur. Kemudian kalau badan usaha itu secara kepemilikan, kemudian pemerintah juga punya SPM, standar pelayanan minimalnya harus begini nih. Yang jelas yang sudah pasti ada aturannya itu tentang kelaikan kendaraan. Kelaikan kendaraan kan harus KIR gitu ya, harus KIR, diuji 6 bulan sekali.
kemudian tentang umur kendaraan, umur kendaraan juga belum keluar Pak Menhubnya. Nah, yang seperti itu yang harusnya dijadikan prioritas untuk diselesaikan supaya perpindahan ke angkutan baru dan status angkutan lama itu menjadi lebih jelas. Kalau angkutan lama itu kiranya nggak memenuhi, dia tidak punya badan usaha, kemudian umur kelaikan kendaraan itu secara umur sudah tidak mencapai, kan dengan mudah di-scrap, dikatakan bahwa ini sudah tidak layak di Jakarta. Tapi kalau aturannya nggak ada, bagaimana caranya gitu? Oke, kalau misalkan saja ini yang menjadi alasan adalah aturan begitu. Kita tahu bahwa prosesnya dari 2008 ya, kalau saya tidak salah, kaitannya dengan proses pengajuan untuk undang-undang dari badan usaha ini, begitu. Mau menunggu sampai berapa lama lagi? Ya, 2009 kan Undang-Undang 22 2009. Begitu undang-undang itu diberlakukan, maka bunyi isi undang-undang itu bahwa angkutan umum harus berbadan usaha, berbadan hukum usaha, itu harusnya sudah diikuti. Walaupun tidak ada juklaknya, maksudnya harusnya sudah ada upaya ke arah situ gitu. Jadi trayek baru. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang 22 ini? Kementerian Perhubungan. Kan itu sebenarnya Undang-Undang 22 kan ada 5 yang berkaitan, tapi terkait dengan angkutan umum tentu saja Kementerian Perhubungan. Dan itu sangat tugas mereka gitu. Nah, wilayah-wilayah ini seperti DKI biasanya menunggu. Tapi untuk menaikkan kendaraan atau itu sebenarnya kalau mau cepat ya lebih bisa juga keluar dalam bentuk perda misalnya. Karena kan DKI ini daerah khusus ya. Daerah khusus harusnya misalnya lebih baik dari daerah. Kalau misalnya dari pemerintah belum ada aturan yang lebih detail, harusnya dikeluarkan lewat perda, karena undang-undangnya, payung hukumnya yang besar kan sudah ada tentang badan hukum. Jadi 3 tahun yang berlalu sejak undang-undang itu diberlakukan tahun 2009 memang tidak terlihat tidak. Nah, oleh karena itu saat ini UKP 4 yang mendorong selalu terjadinya koordinasi antara pusat daerah maupun antar daerah DKI dan sekitarnya, itu yang sekarang berusaha keras dengan menggabungkan berbagai program dengan target-target yang lebih ke triwulan, 6 bulan yang lebih detail, itu membantu untuk supaya keterkaitan hubungan vertikal dan horizontal ini bisa berjalan dengan lebih mulus. Baik, kalau kaitannya dengan suatu bentuk undang-undang yang diharapkan ini nantinya akan merubah begitu, dan paling tidak pemerintah bisa memberikan sanksi bagi sebuah kepemilikan yang tidak memiliki dasar hukum begitu ya. Tapi sejauh mana pemerintah bisa ikut campur di dalam penentuannya gitu? Kalau misalnya kita bandingkan dengan luar negeri, sudah ada peralihannya jelas. Ikut campur maksudnya kan bertanggung jawab terhadap angkutan umum ini pemerintah bertanggung jawab kan sebenarnya. Penyelenggaraannya dilakukan oleh swasta. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab gitu. Sehingga aturannya sampai ke tarifnya, sampai ke aturan kepemilikan itu pemerintah yang mengatur karena bertanggung jawab terhadap angkutan umum. Dan sekarang ini pemerintah bertanggung jawab untuk yang kelas ekonomi kan. Kalau kelasnya sudah tinggi, yang orang bisa memilih, maksudnya kelas yang bisnis gitu ya, itu pemerintah tidak mengatur dalam hal tarif, tapi dalam hal bertanggung jawab atas terselenggaranya angkutan umum yang baik itu tetap pemerintah gitu. Baik, nanti kita akan sambung kembali. Kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena ISMI masih akan kembali setelah jeda berikut ini.